Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang keempat. Baik ya, di pertemuan yang keempat ini, seperti biasa, saya masih memberikan materi kepada Anda. Dan seperti biasa, Anda juga harus lihat video ini, begitu ya. Dan yang kedua adalah Anda membaca buku sumber nanti. Dan apa yang saya ungkapkan ini ada di bab 4 ya, kalau tidak salah. Dan nanti setelah itu seperti biasa Anda juga silahkan menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu pertanyaan atau statement di forum diskusi ya. Nanti saya akan lihat dan seperti biasa saya juga akan mendiskusikan itu dengan Anda nanti di voice note WhatsApp group ya. Oke ya, kita langsung saja share screen. Jadi hari ini saya juga sudah menyusun PPT-nya dan Anda juga nanti bisa mendownload ya PPT ini di LMS Innos. Oke, baik ya. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang eh oke, apa ya? Sebentar. Ya, ini ya. Tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita ke situ, saya ingin kita tahu dulu dua istilah yang penting untuk memahami bab ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sistem, dan yang kedua adalah saya juga akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan filsafat. Oke, oke, kita langsung saja. Jadi kalau kita melihat pengertian dari sistem, maka bisa diartikan bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Itu arti dari sistem. Jadi otomatis yang pertama ya, sistem itu memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian. Ya. Yang kedua, berarti sistem itu unsur-unsurnya itu ya, di dalam sistem itu unsur-unsurnya itu saling kait mengait. Oke. Dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Tetapi saling kait mengait gitu, unsur-unsur tersebut. Dan semua itu, semua unsur-unsur yang tadi ya, atau bagian-bagian yang saling kait mengait itu dan memiliki fungsinya tersendiri itu, yaitu ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, sebagai ilustrasi begini. Jadi sistem itu ada di dalam apapun ya gitu. Seperti begini. Manusia atau bukan manusia, mobil adalah sebuah sistem. Berarti karena mobil itu adalah sebuah sistem, maka di dalamnya ada unsur-unsurnya kan. Contohnya misalnya seperti ada bannya, ada bodinya, ada apa lagi? Ada kaca spionnya. Nah, itu unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu kan berpisah ya, gitu. Tetapi masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Ban fungsinya untuk supaya mobil itu berjalan. Terus apalagi kaca spion untuk melihat gitu ya, mobil kiri dan kanan. Bodinya jelas ya, supaya manusia itu bisa duduk gitu kan di mobil tersebut. Nah, jadi bagian-bagian ini memiliki fungsinya tersendiri, tapi satu sama lain berkaitan. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalnya mobil nggak ada bannya. Menurut Anda itu maju nggak? Nggak kan? Termasuk mungkin kalau nggak ada kaca spion, gimana coba? Jadi supir tuh nggak bisa lihat kan, nggak bisa lihat mobil yang kiri atau yang kanan kalau tidak ada kaca spion dan itu membahayakan gitu. Nah, jadi yang tadi kembali ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi sistem itu merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Mobil, tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengangkut manusia, untuk mengangkut barang, begitu ya. Jadi banyak gitu loh tujuan dari mobil itu. Nah, begitupun Pancasila. Pancasila itu merupakan sebuah sistem. Nah, apa yang terdapat di dalam Pancasila unsur-unsurnya? Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila itu adalah
Yaitu sila pertama sampai sila kelima itu unsur-unsurnya. Setiap unsur berpisah, memiliki fungsinya tersendiri, tetapi unsur-unsur itu saling kait-mengait satu dengan yang lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki unsur tersendiri ya, gitu. Itu tentang apa namanya? Ya tentang religiusitas. Itu berbeda dengan sila yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi walaupun mereka atau walaupun unsur-unsur di dalam Pancasila berpisah dan memiliki fungsinya tersendiri, tetapi satu dengan yang lainnya terkait. Sila pertama terkait dengan sila kedua terkait dengan sila ketiga. Begitupun sila ketiga terkait dengan sila keempat dan begitupun sila keempat begitu terkait dengan sila kelima. Nah, jadi itulah kenapa Pancasila dijadikan sebagai sebuah sistem. Begitu ya. Oke ya, sampai situ bisa dipahami ya. Next, kita lihat apa pengertian filsafat. Oke. Mungkin ini agak berat ya, tapi saya di sini hanya menjelaskan tentang hal-hal yang general yang ada di dalam kata filsafat itu. Kalau kita melihat filsafat dari etimologi, sebenarnya filsafat itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu philosophia. Philosophia itu asal kata dasarnya itu philos, yaitu cinta, dan sophos, yaitu kebijaksanaan. Jadi kalau diartikan secara bahasa ya, kalau secara ya bahasa atau etimologi, itu filosofi itu atau filsafat itu merupakan cinta kebijaksanaan. Nah, jadi orang yang berfilsafat atau orang yang berpikir secara filosofis itu ya tujuannya ya memang itu kebijaksanaan itu gitu. Nah, kebijaksanaan ini kan orang yang bijak begitu ya. Tetapi bisa dimaknai juga sebagai kebenaran. Jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Itu secara etimologi. Nah, jika kita melihat dari pengertian lain, filsafat juga bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi baik materi maupun imateri. Jadi baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat gitu. Yang terlihat itu apa? Benda begitu ya. Yang materi itu yang material itu benda gitu kan. Itu yang bersifat materi. Tapi juga yang imateri pun itu dikuak oleh filsafat. Tuhan itu imaterial gitu. Surga, neraka itu imaterial gitu. Jadi tidak bersifat materi. Nah, itu pun menjadi kajian dari filsafat, bisa menjadi kajian dari filsafat. Makanya filosof ada yang mengatakan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan tentang segala yang ada. Begitu ya. Oke, ada juga orang yang mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Ya, nah ini bersifat tadi yang imaterial tadi. Jadi mencari sesuatu yang maha agung, yang di luar batas-batas berpikir manusia, artinya di luar materi, yaitu yang imaterial tadi begitu. Itu dan usaha-usaha untuk mencapainya. Itu ada yang mengatakan seperti itu juga filsafat. Dan juga pengertian lainnya ada juga yang mengatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu pokok dari pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 3 persoalan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini mungkin ya yang akan diterapkan nanti ketika melihat perspektif Pancasila. Jadi nanti filsafat Pancasila itu didasarkan pada 3 hal ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Jadi begini, ontologi itu merupakan persoalan atau membicarakan tentang hakikat dari sesuatu. Itu ontologi.
Makanya salah satunya di dalam ontologi itu ditanyakan tentang apa yang bisa kita ketahui dari sebuah objek. Atau kalau di dalam Pancasila, apa yang bisa kita ketahui tentang Pancasila? Atau dengan kata lain, Pancasila itu apa sih? Nah, itu di dalam ontologi. Jadi nanti di dalam ontologi itu dikuak. Apa itu Pancasila? Bagaimana isinya, unsurnya apa saja gitu kan? Apa keterikatan antara unsur-unsur itu gitu ya? Untuk apa Pancasila? Nah, itu di dalam ontologi. Itu dibahas gitu, dikuak habis. Nah, kemudian yang kedua, tadi ya, yang kedua itu adalah bahwa filsafat ini merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya ontologi, dan yang kedua adalah epistemologi. Jadi epistemologi ini di dalam epistemologi itu ditanyakan tentang bagaimana mencapainya. Nah, kalau dihubungkan dengan Pancasila, bagaimana gitu kan mencari pengetahuan tentang Pancasila itu gitu. Bagaimana kita mencapai atau bagaimana caranya kita mencapai pengetahuan tersebut, mencapai Pancasila tersebut. Jadi bagaimana cara cara pandang kita menguak Pancasila itu. Nah, itu dibahas di dalam epistemologi gitu. Caranya, metodenya gitu ya. Itu yang dibahas di dalam epistemologi. Nah, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini berhubungan dengan nilai-nilai. Nah, oleh karena itu salah satu yang dibahas di dalam ontologi Pancasila itu bagaimana manfaat Pancasila ini. Itu salah satunya. Atau seperti apa nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu dibahas di dalam aksiologi. Jadi singkatnya, ketika kita melihat filosofi Pancasila atau filsafat Pancasila, maka akan ada 3 hal besar yang diungkap di dalam filsafat Pancasila, yaitu ontologinya seperti apa, epistemologinya seperti apa, dan aksiologinya seperti apa. Hakikat Pancasila itu apa? Bagaimana cara mencapai Pancasila itu? Cara menguak pengetahuan Pancasila itu, dan yang ketiga, apa manfaat dari Pancasila itu atau apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Itulah yang dikuak di dalam ini ya, sistem Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia, begitu. Jadilah singkatnya mah memang pertemuan ini tuh akan menguak seluk-beluk gitu ya, seluk-beluk Pancasila gitu ya. Oke ya. Oke, next ya. Masih filsafat ya. Jadi ada juga yang mengartikan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu yang tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran. Nah, itu tadi ya gitu. Karena kan memang secara etimologi juga filsafat diartikan sebagai cinta kebenaran, cinta kebijaksanaan gitu. Nah, sehingga ciri dari filsafat itu sifatnya itu radikal, berpikir secara radikal. Radikal itu mengakal, berpikir secara mengakal, radik gitu. Radix itu akar ya artinya. Jadi sampai ke bawah-bawah, sampai mengakal, dikuak habis. Itu cara berpikir filsafat. Kemudian menyeluruh atau komprehensif gitu ya. Dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu atau pengetahuan. Itu cara berpikir filsafat. Dan juga integral atau cara berpikir yang mengupas suatu sampai ke dalam-dalamnya, sampai sedalam-dalamnya. Itu ciri berpikir filsafat ya, radikal, komprehensif, dan juga integral. Nah, hubungannya dengan Pancasila jelas. Pancasila ini, filsafat Pancasila ini akan menguak tentang seluk-beluk tadi ya, secara mendalam, secara komprehensif, secara integral. Itu yang dimaksud dengan filsafat Pancasila gitu ya. Oke, next ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pengertian filsafat ya banyak ya, akan sangat banyak gitu. Karena
cara pandang orang melihat filsafat pun ya memang banyak dari berbagai background, sehingga ya muncullah berbagai pengertian yang berbeda-beda tadi gitu. Tetapi sebenarnya benang merahnya ya tertuju kepada hal yang apa ya, yang tidak bertentangan ya gitu. Satu sama lainnya saling mendukung pengertian-pengertian tersebut gitu. Dan masih banyak lagi pengertian dari filsafat, tapi itu saja cukup ya. 4 hal tadi saja yang mencakup tentang filsafat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, filsafat itu cabangnya ada 4 sih ya, sekurang-kurangnya. Metafisika, itu cabang filsafat. Yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi, dan yang keempat logika. Nah, metafisika ini apa ya? Salah satu bagiannya adalah yang ontologi tadi, berbicara tentang hakikat sesuatu. Metafisika itu berbicara tentang hakikat sesuatu, baik yang materi maupun yang imaterial tadi. Kemudian yang kedua epistemologi. Epistemologi itu menguak dasar-dasar pengetahuan atau cara-cara pengetahuan mencapai hakikat sesuatu itu epistemologi. Dan yang ketiga aksiologi, berbicara tentang nilai-nilai gitu ya dari objek kajian itu. Dan yang terakhir adalah logika. Logika itu merupakan ilmu tentang logika gitu ya, ilmu tentang berpikir secara logis. Nah itu logika. Jadi memang kalau kita berbicara tentang filsafat ya 4 hal inilah yang sangat mendasar ya. Ada metafisika, ada epistemologi, ada aksiologi, dan ada logika. Nah, hubungannya dengan filsafat sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Jadi memang filsafat Pancasila ini akan dikuak berdasarkan empat hal ini: ontologi atau metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Didasarkan kepada 4 hal ini, dikuak berdasarkan 4 hal ini, begitu ya. Oke, next ya. Oke ya, jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia ini artinya atau maknanya merupakan hasil perenungan para tokoh pendiri negara atau the founding fathers ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk didirikannya negara Republik Indonesia. Gitulah. Itulah inti dari Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Jadi perenungan mendalam dari para tokoh tentang hakikat-hakikat atau nilai-nilai dasar yang akan dirumuskan gitu ya untuk berdirinya negara ini gitu. Itu Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Atau dengan kata lainnya, filsafat Pancasila itu mengkaji tentang refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa yang bertujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan juga menyeluruh. Itu filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan juga sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang dituangkan dalam suatu sistem. Jadi itu ya. Jadi filsafat Pancasila itu sebuah renungan yang sangat mendalam, kritis, komprehensif tentang dasar negara kita itu yang dilakukan oleh para pendiri bangsa pada masanya. Itu filsafat Pancasila. Dan bisa disimpulkan juga bahwa filsafat Pancasila ini adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap percaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa. Itu filsafat Pancasila. Ya jadi intinya mah ya itu tadilah, filsafat Pancasila itu berpikir mendalam, komprehensif, menyeluruh tentang Pancasila itu sendiri. Nah, itu singkatnya. Oke ya, itulah filsafat Pancasila. Oke, next ya. Jadi seperti apa
Yuk kita mulai gitu ya. Kita mulai dari dasar ontologi. Karena tadi ya ontologi itu berbicara tentang hakikat Pancasila, maka di sini di dalam ontologi Pancasila maka akan dijelaskan tentang istilah dari Pancasila itu sendiri, isinya seperti apa, susunan sila-silanya seperti apa, hubungan sila-sila tersebut bagaimana, dan kedudukannya seperti apa. Itu yang dibahas di dalam ontologi Pancasila. Oke ya. Jadi singkatnya, ini ya singkatnya, bahwa ontologi Pancasila itu memang memperjelas identitas dan entitas Pancasila sebagai filosofis. Jadi begini, ontologi Pancasila itu memang sesuai lah dengan identitas masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dan juga sesuai dengan entitas Pancasila secara filosofis. Artinya entitas itu unik gitu ya, berbeda dengan yang lain. Nah, Pancasila ini unik, berbeda dengan yang lain. Dia disebut sebagai ideologi, tetapi beda gitu loh. Ideologi Pancasila ini dengan bangsa lain gitu kan. Kalau bangsa lain kan ideologinya sosialis, kapitalis begitu ya, dan sebagainya. Nah, Pancasila ini berbeda. Dia itu mix begitu ya. Didasarkan pada kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia. Itulah makanya inti dari ontologi Pancasila itu sebenarnya memperjelas identitas dan entitas Pancasila. Memperjelas identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural, multikultur gitu ya, multi etnis gitu kan, multi agama, apalagi pokoknya multi lah, macam-macam, beda-beda, dan juga memang unik gitu, unik dan berbeda dengan yang lain gitu Pancasila ini. Oke ya, itu di dalam ontologi Pancasila. Oke, jadi kalau kita melihat Pancasila memang tidak akan terlepas dari manusia Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila ini melekat dengan manusia Indonesia, di mana pada hakikatnya memang manusia Indonesia ini monopluralis. Jadi monopluralis itu satu bersifat plural, satu tapi beda-beda gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Jadi satu tapi berbeda gitu. Nah, itulah hakikat dari manusia Indonesia. Satu tapi plural. Makanya Pancasila ini ya selalu ya akan melekat dengan manusia Indonesianya itu sendiri, sehingga pada hakikatnya ya Pancasila juga monopluralis begitu. Oke, manusia Indonesia sebagai pendukung pokok-pokok sila Pancasila memiliki hal-hal yang mutlak yang terdiri dari kodrat, raga, jiwa, jasmani, rohani sebagai makhluk individu sosial berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke ya, itu juga pengertian dari monopluralis gitu ya. Jadi pada hakikatnya kembali bahwa Pancasila itu pada hakikatnya manusia yang monopluralis gitu ya. Manusia Indonesia ya sebagai pendukung dari pokok-pokok Pancasila memiliki hakikat yang berbeda, baik secara kodrat, baik secara raga, baik secara jiwa, jasmani dan rohani, dan juga merupakan manusia yang memiliki sifat individu dan sosial, juga berdiri sendiri dan merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu hakikat dari Pancasila. Oke ya, jadi Pancasila juga bisa dikatakan sebagai cerminan dari sifat-sifat dasar manusia yang dwi tunggal, dua di dalam satu. Dwi tunggal itu ya, dua di dalam satu. Oke, itu kalau kita berbicara tentang ontologi Pancasila. Tetapi nanti selebihnya ya, saya berharap Anda membaca juga bukunya ya gitu, karena kalau kita berbicara tentang ontologi Pancasila juga banyak gitu ya yang harus dijelaskan. Jadi yang barusan itu merupakan sedikit gitu ya paparan mengenai hakikat dari Pancasila itu sendiri. Tadi ya monopluralis, dwi tunggal begitu ya. Dan
pada hakikatnya memang Pancasila ini akan selalu melekat pada manusia Indonesia itu sendiri, gitu ya. Oke, next, sekarang epistemologi Pancasila. Terkait dengan epistemologi Pancasila, tadi sudah dikatakan bahwa epistemologi itu kan berbicara tentang sumber pengetahuan atau cara atau metode untuk mencapai pengetahuan itu, atau terkait dengan sumber dasar pengetahuan. Berarti di sini akan ditanyakan tentang sumber dasar dari Pancasila itu sendiri bagaimana, begitu ya. Nah, terkait dengan itu, Pancasila ini memang dibangun sebagai abstraksi penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, multikultur, multi etnik. Nah, jadi memang pengetahuan yang dibangun di dalam Pancasila ini didasarkan pada masyarakat Indonesia itu sendiri, yang tadi yang berbeda-beda itu gitu. Sehingga ya muncullah gitu kan sila-sila yang kelima itu. Karena memang didasarkan pada pluralistik, multikultur, apalagi ya heterogen, multi etnik, multi budaya, multi agama. Nah, itulah gitu ya. Pada hakikatnya sebenarnya epistemologi Pancasila itu terkait dengan itu. Jadi Pancasila dibangun sebagai penyederhanaan terhadap masyarakat Indonesia yang bermacam-macam gitu ya. Suku, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Oke, kalau kita berbicara tentang aksiologi Pancasila, karena tadi ya aksiologi itu berbicara tentang nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, maka Pancasila itu memiliki dua nilai, nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik itu nilai yang apa ya, yang bersifat dari dalam gitu kan. Nilai ekstrinsik nilai yang bersifat luar. Nah, nilai intrinsik dari Pancasila ini merupakan hasil perpaduan antara nilai asli Indonesia dan nilai dari luar budaya Indonesia. Itu nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai dari luar Indonesia itu sendiri. Karena mau tidak mau, sejarah Indonesia ini juga kan sebenarnya memang salah satunya dari luar gitu ya. Dimana misalnya Hindu pernah masuk ke Indonesia, Buddha pernah masuk ke Indonesia, itu secara agama ya. Kemudian penjajahan juga masuk ke Indonesia sehingga kita mengenal adanya demokrasi. Demokrasi itu kan konsepnya Barat gitu ya, sehingga oh Indonesia dijajah, kemudian Indonesia tahu gitu kan apa demokrasi. Nah itu nilai-nilai semacam itu merupakan nilai intrinsik gitu ya. Jadi nilai intrinsik Pancasila ini memang perpaduan antara nilai asli Indonesia dan juga nilai dari luar Indonesia, sehingga terciptalah gitu ya di dalam Pancasila itu sendiri. Makanya mungkin jangan heran kalau ada yang mengatakan bahwa sila-sila di dalam Pancasila ini kok bersifat sosialis ya, tapi kok bersifat kapitalis juga. Yaitu karena memang memiliki nilai intrinsik, ya kolaborasi antara nilai asli Indonesia dan nilai dari luar gitu. Oke, next ya, nilai ekstrinsik atau bisa disebut juga nilai instrumental. Ini maksudnya adalah proses mewujudkan cita-cita negara dan bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oke, jadi ya memang nilai dari luar ini atau nilai ekstrinsik, nilai luar atau instrumental ini maksudnya adalah negara itu atau cita-cita negara itu, tujuan dari negara atau bangsa Indonesia ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu ya, aksiologi Pancasila. Nilai intrinsik dan juga ada nilai ekstrinsik. Oke ya, jadi seperti itulah singkatnya begitu ya, Pancasila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia.
Sebenarnya saya tidak menjelaskan secara dalam ya ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Saya sebenarnya berharap juga Anda membaca bukunya sih, supaya terbayang ya gitu seperti apa ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila ini. Tetapi bisa saya simpulkan bahwa yang tadi ya, pertama adalah ontologi Pancasila itu berbicara tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri, yang di dalamnya ada apa itu Pancasila, seperti apa unsur-unsurnya, apa kegunaannya, apa kaitan dan kedudukan antara sila-sila itu. Itu sih menurut saya harusnya memang dibaca juga lebih lanjut oleh Anda semua. Dan tadi ada epistemologi Pancasila gitu ya, dasar-dasar apa ya, pengetahuan yang dibangun dalam Pancasila itu seperti apa. Nah, itu juga saya mohon Anda juga baca lebih banyak lagi begitu ya, selain dari saya. Dan juga tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga saya berharap Anda membaca juga gitu ya, seperti apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena banyak sekali gitu ya apa namanya pemaparannya atau apa namanya banyak sekali penafsirannya gitu ya. Yang kita tahu atau yang tadi saya jelaskan secara singkat kan, aksiologi Pancasila itu ya itu gitu kan, terkait dengan nilai intrinsik dan juga ekstrinsik gitu, di mana ekstrinsik misalnya tadi bahwa bangsa ini harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ketuhanan ini seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaan ini maksudnya bagaimana? Nilai persatuan ini seperti apa? Keadilan sosial ini bagaimana? Nah, itu juga saya berharap Anda membaca juga ya lebih jauhnya lagi, karena banyak tafsiran, banyak maknanya gitu ya. Oleh karena itu, sebagai tambahan saya juga ingin Anda membaca buku ini ya, buku ini yang dari halaman 35 sampai halaman 49, begitu ya. Oke, dan juga saya berharap Anda juga membaca dari referensi-referensi lain, seperti apa ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila itu sendiri. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah Pancasila ini dibangun, didasarkan pada pemikiran yang sangat mendalam, komprehensif, dan juga integral ya. Jadi tidak semata-mata ada begitu saja, begitu ya. Jadi Pancasila ini betul-betul sudah matang dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini, sudah dipikirkan secara mendalam, didasarkan pada realitas yang ada, yaitu masyarakat Indonesia yang plural, multicultural, multi etnis, multi agama, dan sebagainya. Dan memang Pancasila ini sudah dipikirkan secara komprehensif, begitu ya, isinya, dan juga sudah dipikirkan sedalam-dalamnya oleh para founding fathers kita pada saat itu. Jadi itulah kenapa secara pribadi saya merasa bahwa Pancasila ini dikembangkan saja, dilanjutkan saja, diteruskan saja gitu ya, ditafsirkan saja, tidak perlu diganti. Oke ya, karena memang ini sudah didasarkan pada pemikiran yang sangat mendalam. Tetapi memang kita juga harus mengembangkan ya, terus mengembangkan ya. Karena memang yang pernah saya katakan pada Anda bahwa Pancasila itu kan mananya terus berkembang gitu kan. Bahkan sampai detik ini banyak sekali ya para pakar juga yang menafsirkan gitu ya. Berbeda-beda dan ya terus berkembang lah gitu ya Pancasila itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengetahuan atau untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan terbayang lah ya gitu, walaupun mungkin tidak secara detail sih memang. Dan saya mohon maaf juga kalau banyak kekurangan, tapi ya itu tadi ya di backup dengan membaca ya gitu. Tolong dibaca juga bukunya ya, sehingga Anda terbayang seperti apa filsafat Pancasila ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.